Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia yang diampu oleh Bu Citra Mulyasari. Adapun anggota kelompok kami yaitu 1. Wiwi Karlinawati, 2. Nur Hidayati, 3. Satrio Singgi Bayu Laksana, dan yang keempat adalah Dwiana Putri. Pembahasan yang pertama adalah pengertian bank. Istilah bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya, bank merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut A. Abdurrahman, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Menurut Kasmir, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah sebuah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua ada pengertian dan ruang lingkup bank umum. Bank umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman kredit, seperti kredit produktif yang biasanya terdiri atas kredit modal kerja dan kredit investasi, serta kredit konsumtif, contohnya kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit kepemilikan kendaraan bermotor atau KKB, dan sebagainya. Berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut. Yang pertama ada bank umum devisa, yaitu bank umum yang memiliki izin untuk melakukan transaksi pembayaran dalam valuta asing. Contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Yang kedua ada bank umum non-devisa, yaitu bank umum yang tidak memiliki izin melakukan transaksi dalam valuta asing. Contohnya PTPN, Bank Jasa Jakarta, dan Bank Kesejahteraan Ekonomi. Yang ketiga, pengertian dan ruang lingkup Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi, tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya dipersamakan dengan itu. Sebagaimana halnya dengan bank umum, masyarakat yang menyimpan dana di BPR juga dijamin lembaga penjaminan simpanan atau LPS selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS. Adapun ruang lingkup bank pengkreditan rakyat yaitu pertama, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dana, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, pemberian kredit. Yang ketiga, penyediaan biaya dan menempatkan dana berlandaskan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang keempat, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia CPI, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan.
Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan. Sumber dana bank, salah satu kendala bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hampir 100% perusahaan memerlukan dana untuk kegiatan usahanya. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan seperti bank. Menurut Kashmir, sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatannya sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penyalur dana, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana, sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Faisal Atib menciptakan bahwa sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk pencampuran dana dan masyarakat, baik melalui rekening atau giro. Dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Menurut Siswanto, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari dana dari bank itu sendiri, dana dari masyarakat luas, dan dana dari lembaga lain. Dari bank itu sendiri, sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri, maksudnya dana diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan memperoleh dana dari luar. Kemudian dana ini dapat juga dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya bank ingin melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari 1. Setoran modal pemilik saham. Dalam hal ini pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau membeli saham yang dikeluarkan dari perusahaan. 2. Cadangan bank merupakan cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. 3. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Dana dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan sumber lainnya. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Secara umum kegiatan penghimpunan dana ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu simpanan giro atau demand deposit, simpanan tabungan atau saving deposit, dan deposito atau time deposit. Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank karena imbal jasa yang dibayarkan paling murah dibanding yang lain. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal karena imbal jasa yang dibayarkan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro. Dana dari lembaga lainnya merupakan sumber dana tambahan bila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari 1. Bank Likuiditas Bank Indonesia merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. 2. Pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini dikenal dengan sebutan interbank call money. Biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. 3. Pinjaman dari bank-bank luar negeri merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari Bank Amerika Serikat atau bank-bank luar negeri lainnya. 4. Surat berharga pasar uang atau SPBU. Pihak perbankan menerbitkan pasar uang kemudian diperjualbelikan kepada yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.